Warrior, belajar bareng Edubiwan lagi yuk. Kali ini kita akan ngebahas tentang prediksi soal SIMAK UI 2021, khususnya materi ekonomi. Tapi sebelum belajar, jangan lupa dukung Edubiwan dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Dan agar infonya nggak ketinggalan, cek semua sosial media kita, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kalau gitu kita mulai belajar ya. Semangat! Pertama ya, di sini kita membahas tentang kombinasi antara materi biaya produksi dan permintaan. Sorry, ini optionnya nggak ketulis. Nah, kayak gini nih. Boleh diinget-inget dulu. Udah kayak gitu, kita langsung aja tulis yang diketahuinya apa. Yang diketahuinya yang pertama itu ada masalah fungsi permintaan atau KID-nya. Berarti KID-nya adalah 2Q sama dengan 1000 dikurangi dengan P ya. Terus yang kedua masalah biaya rata-rata atau AC. AC-nya itu di soal ada 2000 per Q ditambah 10 ditambah dengan Q ya. Udah kayak gitu, ditanyanya apa? Ditanyanya itu masalah harga pada saat mencapai keuntungan maksimum. Berarti P maksimum, P max-nya yang dicari. Kalau ngomongin P maksimum, berarti kita ngomongin tentang laba maksimum. Laba maksimum itu lambangnya apa? Persamaannya apa? Kita harus tahu. Tujuannya agar bisa menjawab. Kayak gitu. Jadi laba maksimumnya dulu kita tulis sama rumus-rumusnya. Ada yang inget gak laba maksimum itu persamaannya apa sih gitu? Coba kita tulis sambil aku nulis, sambil kalian inget-inget ya. Laba maksimum itu apa? Jadi laba maksimum itu adalah ketika MR-nya itu sama dengan MC. Apaan sih itu, kok pakai kode-kode kayak orang PDKT aja, bikin pusing gitu. Jadi MR itu penerimaan. Kalau MC itu biaya yang dikeluarkan. Artinya laba maksimum itu manakala penerimaannya sama dengan biaya yang dikeluarkan. Kalau kalian masih lupa, boleh cek di buku ekonomi ya. Lanjut, di soal itu yang kita ketahuin itu tentang kuantiti. Sedangkan yang dibutuhkan tuh harga atau P-nya. Berarti kita konversikan dari KID menjadi PD agar biar jadi harga sesuai pertanyaan. Nah, KID-nya itu adalah 2Q sama dengan 1000 dikurangin P. Otomatis kita pindah ruasin aja. P-nya sama dengan jadi 1000 dikurangin dengan 2Q. Harusnya sih ini udah dapet jawabannya karena P-nya yang kita cari. Tapi Q-nya kan kita nggak tahu berapa. Jadi kita harus nyari Q-nya dulu ya, biar kita bisa memecahkan masalah P ini sendiri, oke? Gimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan persamaan di laba maksimum tadi, yang masalah MR sama MC. Terus dapat MR sama MC-nya dari mana gitu? MR sama MC kita cari dari masalah KID dan juga AC. MR kita bisa cari dari KID, kalau MC kita bisa cari dari AC. MR itu bentuk lainnya sama aja kayak TR aksen. TR aksen, ada yang ingat gak rumus TR itu apa? TR itu rumusnya apa coba? Ayo sambil diingat-ingat. TR itu rumusnya, siapa yang ingat ayo? Jadi TR itu adalah apa? P dikali dengan Q ya. P dikali dengan Q. Nah, P-nya tadi udah dapat kan di awal. P-nya itu yang kita cari sebelumnya. Nih aku tandain ya. P-nya itu langsung aja substitusikan dari yang awal kita cari. Berarti kita coba substitusikan. Masih pada ingat kan cara mengsubstitusikan gimana? Berarti kita masukin 1000 dikurangin dengan 2Q dikalikan dengan Q ya. Berarti jawabannya adalah 1000Q dikurang 2Q kuadrat. Tapi ini kan TR-nya, sedangkan yang sama dengan MR itu TR aksen. Makna aksen tuh apa sih? Berarti maknanya turunan ya.
Berarti kita turunin aja nih dari jawaban ini. Kalian ada yang masih lupa tentang cara menurunkan? Kalau masih lupa boleh cek lagi di buku ya. TR aksen itu sama dengan turunin dari 1000 Ki. Kalau diturunin jadi berapa? Biar bentuknya jadi TR aksen. 1000 Ki diturunin jadinya adalah 1000 ya. Jadi kalau 1000 Ki diturunin jadi 1000. Jadi hilang deh variabelnya atau koefisien. Tuh jadi 1000 dikurang jadinya 4 Ki kuadrat. Karena 2 di pangkat atasnya itu pindah ke depan ya. Kita udah dapat nilai MR-nya berapa? Kita udah dapat nih. Setelah dapetin nilai MR, berarti yang perlu kita cari lagi adalah nilai MC agar kita bisa menggunakan rumus dari laba maksimum tadi. Kasih batas dulu. Nah, sekarang kita cari nilai MC ya. Nilai MC tadi aku bilang cara nyarinya dari AC berarti. Kita tulis nih. Yang kedua. Aduh jelek banget. Ulangin. Yang kedua. Oke. Kita cari nilai MC. MC-nya itu dari AC. Bentuk lainnya bisa TC, aksen, ataupun MC. Nah, ini tuh sebenarnya bisa sih pakai rumus AC. Ada yang ingat gak rumus AC? Rumus AC itu adalah AC itu adalah AFC ditambah AVC. AFC apaan? AVC apaan? Kok bikin pusing lagi gitu. Jadi AFC itu rata-rata biaya tetap. Kalau AVC itu rata-rata biaya variabel. Karena di soal itu nggak ada keterangan kayak gitu, jadi kita nggak bisa deh pakai rumus AC. Kita cari yang mudah ya. Kita bisa pakai untuk dapetin nilai MC ya. Ada yang ingat rumus TC apa? Rumus TC itu adalah AC dikali Ki. Kita kotakin lagi ya abis ini. Biar kalian bisa ditulis di buku kalian rumus-rumus yang pentingnya. Yang aku kotak-kotakin berarti itu rumus-rumus penting ya. Nah, kalian tulis deh. Sekarang kita tinggal substitusikan sesuai dengan soal. AC-nya tadi kita udah tahu kan di soal berapa? Coba kita cek lagi ya, aku juga lupa. AC-nya tuh ini nih, 2000 kurang Ki. 2000 per Ki ditambah 10 tambah Ki. Tulis di sini deh. 2000 dikurang 2000 per Ki ditambah 10 ditambah lagi dengan Ki, baru dikalikan lagi dengan Ki. Hasilnya berapa dong? Hasilnya adalah jadinya 2000 ya. 2000 ditambah dengan 10 Ki ditambah lagi dengan Ki kuadrat. Ini tadi baru dapat TC. Yang kita butuhin tuh TC aksen atau turunan dari TC. Turunin lagi aja nih jawabannya berapa jadinya. Jadi turunannya adalah 10 ditambah dengan 2 Ki ya. Nah, sekarang kita udah dapat MC, udah dapat juga MR-nya. Berarti tinggal kita bandingkan deh MR sama dengan MC buat dapetin nilai Ki yang nantinya kita substitusikan terhadap persamaan P. Pusing nggak? Pusing ya, kata-kata akunya terlalu muter. Jadi MR sama dengan MC. Nah, MR-nya tadi berapa? MR-nya itu 1000 dikurangin 4 Ki ya. 1000 tulis lagi. 1000 dikurangin 4 Ki sama dengan MC-nya berapa? MC-nya 10 ditambah dengan 2 Ki. Nah, udah kayak gini, pindah ruas aja deh. Kita sesuaikan dengan variabel yang sama. Ki sama Ki, konstanta sama konstanta. Jadinya 6 Ki sama dengan 990 ya. Berarti nilai Ki-nya itu adalah berapa? 165. Kita udah dapat nilai Ki. Nah, sekarang yang terakhir kita tinggal substitusikan terhadap persamaan P untuk dapat jawaban P maksimum tadi. Tadi kita udah dapat P-nya itu adalah 1000 dikurangin 2 Ki yang itu.
Nah, berarti sekarang kita tinggal substitusikan nilai Q terhadap persamaan ini ya. Aduh, habis halamannya. Ya udah, kita hapus dulu aja yang udah nggak kepake. Yang udah dicatat pasti ya sama teman-teman semua. Kita coba hapus yang sebelah kiri ya. Kiri aku. Nah, di kiri aku tuh kita hapus ini. Tadi persamaan P itu adalah apa ya? P sama dengan 1000 dikurangin 2Q. Tuh. 1000 dikurangin 2Q. Tadi Q-nya udah dapat 165. Substitusiin ke sini nih. Berarti 1000 dikurang 2 dikali 165. Hasilnya itu adalah 670. Ini deh jawabannya. Mudah kan? Oke, kita lanjut di soal yang nomor kedua ya. Di sini kita akan ngomongin tentang materi elastis. Ngomongin materi elastis, kita juga ngomongin ciri-cirinya tuh apa aja gitu. Gak cuman rumusnya aja. Jadi kita harus tahu ciri-ciri disebut elastis, inelastis, normal, dan lain sebagainya. Kita harus tahu. Kita langsung tulis diketahuinya ya dari soal. Tapi kalian juga boleh sambil baca soalnya ya, sambil aku nulis, sambil kalian pahami dari bentuk soal ini. Nah, di sini ada P1, ada Q1, ada P2, ada Q2 juga. Dan yang harus kalian ingat lagi, di ekonomi yang khususnya yang ini nih, yang elastis ini kayak mirip-mirip soal di matematika. Masalah pertidaksamaan, persamaan kayak gitu masih mirip-mirip dalam bentuk ceritanya, tapi mungkin ada rumus yang sedikit berbeda. Jadi basically kalian boleh belajar matematika dan ekonomi berbarengan, ya enggak? Terus tuh P2-nya ya. Terus Q2, petin 200 kg. Tulis aja 200. Di sini kita harus ngebuktiin 1, 2, 3, dan 4 mana yang benar, mana yang salah. Nah, aku kasih saran, kalau kalian ngerjain soal kayak gini, tentuin nomor 1. Nah, kalau nomor 1 udah bener jawabannya, nomor 3 udah pasti bener. Jadi nomor 3 nggak usah dicek lagi. Terus kalau misalnya satunya salah, 3 juga pasti salah. Jadi langsung loncat aja ke nomor 2 dan 4, kayak gitu. Kita buktiin dari nomor 1 ya. Di nomor 1 tadi, tentang elastisnya katanya sifatnya elastis. Coba kita buktiin pakai rumus. Rumusnya apa? Rumusnya adalah delta Q per delta P dikali dengan P1 per Q1. Kalau misalnya ada yang masih lupa dengan rumus ini, boleh dicek lagi di buku ekonominya ya. Kita cek lagi, kita kerjain. Nah, delta itu apa? Delta atau P2 juga dikurangi P1. Itu artinya delta, mengurangkan ya. Tapi di sini kita udah nggak usah ngebahas negatif-negatifnya lah ya. Nah, kita tulis Q2 dikurangi Q1. Tadi Q2-nya berapa, Q1-nya berapa? Itu 200 dikurang 100 kan tadi di soal. Berarti sisa 100. P2 dikurang P1 berarti sisa 10.000, karena 50.000 dan 40.000. Kalau dikurangin sisanya 10.000. Dikali dengan P1-nya tadi 50.000 seperti yang aku bilang. Tulis lagi di sini 50.000. Nih. 50.000 dibagi dengan Q1. Q1-nya tadi 100. Tulis lagi 100. Sebentar ya. 100. Nah, 100 di sini bisa saling coret. Kita coret 100-nya. Terus nolnya nih ada 4, sama-sama 4. Coret aja dua-duanya nolnya tuh. Sisanya 5 dong. Berarti E-nya itu 5. Yang nomor 1. Nah, kalau E-nya itu 5, berarti dia sifatnya apa? Di ciri-ciri yang udah aku kasih tuh, sifatnya elastis. Berarti nomor 1 ini jawabannya benar. Kalau 1 benar, berarti 3 juga benar. 3 nggak usah kita cek, langsung nomor 2. Dan juga 4. Nih, kita cek nomor 2. Sebentar, nomor 2 dulu. Nah, tulis nomor 2. Nomor 2 itu katanya penerimaan Pamade itu meningkat. Ngomongin penerimaan berarti kita ngomongin R1, R2-nya, penerimaan pertama dan penerimaan kedua. Penghasilannya lah ya. Nah, itu ketika dia ngejualnya 50.000 gitu.
50.000, yang laku itu cuma 100 kg, berarti 50.000 dikali 100 kg. Berarti jawabannya 5 juta, tinggal tambahin 02 aja kan dari 50.000 tuh. Berarti jawabannya 5 juta tuh penghasilan penerimaannya. Terus di R2 dia ngejualnya tadi 40.000. Kalau dijualnya 40.000, dia lakunya 200 kg. Berarti 40.000 dikali 200 kg. Jawabannya 8 juta. 4 kali 2 8, nolnya tambahin 2, jadinya 8 juta. Lihat nih, dari 5 juta ke 8 juta naik atau turun? Naik kan? Naik 3 juta. Berarti R-nya tuh meningkat. Maka option yang kedua tadi itu juga benar. Itu juga benar ya. Karena dia meningkat 3 juta penawarannya. Penerimaan. Lanjut ke option ke selanjutnya. Ini benar dulu, conteng dulu. Ini udah benar. Kita lanjut ke option yang ketiga. Sebentar ya. Lanjut di option ketiga. Tunggu. Option 3 kan tadi udah pasti benar ya. Jadi nggak usah kita cek deh. Option 4 aja. Option 4 itu penawaran sayuran bersifat elastis. Nah, yang kebetulan di soal ini kita ngomongin tentang permintaan, nggak tentang penawaran. Jadi ini udah pasti salah, maka jawaban yang benar 1, 2, dan 3. Kalau 1, 2, dan 3 yang benar, maka pilihan yang benar itu adalah yang A. Kalau kalian masih lupa cara nentuin A, B, C, D, dan E-nya, kalian boleh cek lagi di Google. Kalau A itu apa, kalau B itu apa, C itu apa, D apa, E apa. Oke? Ini jawabannya yang A. Mudah kan? Simple banget. Oke, sekarang kita lanjut di nomor yang terakhir ya, di nomor 3. Di sini sebenarnya bisa dikerjakan secara logika, jadi nggak usah ngitung. Nah, tapi yang harus kita ingat-ingat lagi kata-kata aset, terus kata-kata ekuitos, sama satu lagi itu kata-kata mana ya? Nah ini kewajiban. Jadi sebenarnya kata-kata ini tuh kadang ada orang yang masih bingung, ini kata-katanya maksudnya apa gitu. Kalian ingat gak sih masalah yang sering kita gunakan, kata-kata yang sering kita gunakan di bangku SMA itu adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Rumusnya itu kan ya, utang ditambah modal. Nah, jadi yang tadi masalah aset, kewajiban sama ekuitos itu sebenarnya adalah kata-kata yang tadi, yang masalah harta, utang, modal sama aja. Cuman beda kata aja gitu. Jadi agak jarang digunakan gitu. Jadi harta itu sama dengan aset, kalau utang itu sama dengan kewajiban. Terus kalau modal itu sama aja kayak ekuitos, kayak gitu. Nah, kalau secara logika nih, kan yang ditanya di option itu ada ekuitos semua, modalnya naik atau enggak. Lihat aja, di aset yang pertama dia 125 juta. Terus tuh dia punya kewajibannya berapa? Tunggu, aku lihat dulu kewajibannya berapa tadi. Oh iya, kewajibannya tuh 110 juta. Otomatis dia punya modal sebesar 15 juta. Terus di aset yang kedua dia punya 145 juta. Dan dia itu punya kewajiban berapa? Punya kewajibannya 115 juta. Berarti dia punya modal sebesar 30 juta. Nah, dari 15 juta ke 30 juta berarti dia naik atau turun? Naik kan? Naik 15 juta. Berarti ekuitosnya meningkat 15 juta. Udah bisa kita jawab, jawabannya itu B. Tapi di sini aku mau nulisin secara sistematis biar rapihnya ya. Hartanya nih tulis, aset 1 yang tadi aku bilang 125 juta. Utangnya berapa? Utangnya 110. Ditambah modalnya berarti 15 juta kan? Karena biar jadi 125 tuh 110 tuh harus ditambah berapa gitu. Berarti ditambah 15 juta. Di sini berarti ekuitos 1 ada 15. Cari lagi di ekuitos 2. Tapi kalau kalian gak mau nulisin kayak gini, misalnya ribet karena lagi ujian buru-buru, gak usah ditulis kayak gini. Kalian pakai cara logika yang tadi aku sebutin aja. Cukup lihat soal, coba hitung di otak, dapet deh jawabannya. Tapi kalau mau nulis sistematis gini juga boleh, rapi. Berarti aset kedua itu 145 juta, utangnya 115, berarti modalnya 30 juta.
Nah, dari 15 ke 30 tadi aku bilang berapa? Naik atau turun? Dia naik ya. Naiknya 15. Berarti ekuitosnya atau modalnya naik 15 juta. Jawabannya adalah yang B. Jadi terserah ya, kalau untuk nomor 3 ini kalian mau nulis secara sistematis atau kalian mau secara logika baca soal aja langsung jadi gitu. Terserah aja, enaknya gimana. Ya jawabannya B ya. Mudah kan? Oke Warrior, mungkin cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini tentang prediksi soal 2021 materi ekonomi. Kedepannya bakal lebih banyak lagi video-video prediksi soal untuk tahun depan. Dan jangan lupa untuk bantu dukung EduBi1 terus dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Agar informasinya nggak ketinggalan juga, kalian ikuti kita di sosial media. Linknya ada di kolom description ya, boleh dicek. Pokoknya semangat untuk tahun depan. Salam edukasi.